Pegadaian menunjukkan kinerja yang positif selama masa pandemi COVID-19 sebagai salah satu perusahaan jasa keuangan yang dipercaya masyarakat untuk mencari dana segar. Pegadaian meningkatkan kinerjanya dengan melakukan perluasan kerjasama dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya secara lebih jauh. Kami akan membahas lengkapnya mengenai kinerja dan pertumbuhan bisnis Pegadaian bersama dengan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofikotul Hidayah. Bu Elvi, kinerja Pegadaian masih positif selama pandemi COVID-19. Khusus untuk tahun 2022 ini, Bu, bagaimana kinerjanya? Ya, halo, Mercy. Terima kasih, Alhamdulillah nih sampai dengan hari ini kinerja Pegadaian tumbuh dengan positif, di mana YoY kita per tanggal 25 kemarin di 9,8%, dan saya yakin nanti di akhir tahun ini kita bisa tumbuh dengan double digit, dan laba kita tumbuh 35% dari tahun yang lalu. Baik, tumbuh double digit ini untuk pendapatan perusahaan ya, Bu, sementara untuk labanya tumbuh 35%. 35%, betul. Baik, luar biasa, Bu. Kalau berbicara tentang bisnis Pegadaian ini kan tidak hanya fokus di industri gadai, tapi juga dengan emas nih. Bagaimana nih pertumbuhan bisnis tabungan emas Pegadaian, Bu? Ya, Alhamdulillah nih tabungan emas Pegadaian ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat, di mana pada tahun ini nasabah tabungan emas kita ini tumbuh dengan signifikan, di mana saat ini kita sudah mencapai di 7,4 juta, tumbuh kurang lebih di 5,5% YoY-nya, dan saldo tabungan emas kita di 7,4 ton dari tahun lalu di 6,9, sehingga harapan ke depan kita bisa lebih mengcapture lebih banyak lagi begitu. Baik, Bu Elvi, Pegadaian juga memiliki nih aplikasi Pegadaian Digital yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara virtual. Ini juga bagaimana nih minat masyarakat dan pertumbuhan penggunaannya, Bu? Iya. Untuk Pegadaian memang memiliki aplikasi Pegadaian Digital, di mana di aplikasi Pegadaian Digital ini sejak berdiri di tahun 2000, sejak di launching di tahun 2018 sampai dengan saat ini sudah ada 5,85 juta, dibanding tahun yang lalu itu sekitar 5 jutaan, sehingga tumbuh sekitar 15%. Dan menariknya Mbak Mercy, ini 65% adalah milenial. Kami bisa mengcapture masyarakat terutama dari generasi milenial. Dulu mungkin Pegadaian selalu identik dengan ibu-ibu yang mungkin kurang digital savvy gitu ya, tapi dengan adanya Pegadaian Digital kita bisa mengcapture nasabah-nasabah dari milenial gitu. Luar biasa, Bu Elvi, banyak milenial yang sudah tertarik untuk memulai menabung emas. Nah, bagaimana, Bu, cara Pegadaian untuk menggenjot lebih banyak lagi jumlah pengguna dan saldo emas di Pegadaian Digital? Ya, memang cara dengan komunikasi kita dengan anak-anak muda ini akan berbeda dengan komunikasi kita dengan mungkin ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Karena mereka punya pemikiran sendiri, punya framework dan cara-cara sendiri yang mungkin di luar daripada generasi Z gitu ya, generasi Y gitu. Nah, kita juga menggunakan berbagai platform yang ada saat ini, seperti platform beberapa termasuk kerjasama dengan e-commerce gitu ya, platform digital, media sosial. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan, tapi ada yang media sosial yang sering digunakan oleh anak-anak milenial ya, dan kita akan berkomunikasi di sana, termasuk channel-channel kerjasama dengan e-commerce, di mana rata-rata anak-anak milenial ini lebih dekat dengan e-commerce, transaksinya menggunakan e-commerce, maka kita pun produk tabungan emas kita pun hadir di sana gitu, sehingga tantangan yang kita lakukan kepada mereka menjadi salah satu cara untuk mendekati mereka, seperti program tantangan emas, gimana milenial ini kita beri tantangan mewujudkan punya saldo 20 gram dalam 6 bulan. Karena kita tahu rata-rata dari mereka penghasilannya mungkin masih belum cukup besar, sehingga kita edukasi mereka, kita berikan awareness untuk bisa merencanakan rencana emasnya dengan tantangan emas. Kemudian kita juga rata-rata kita juga menyasar kepada pekerja gitu,
di mana setiap bulan mereka gajian. Kami pun campaign gitu ya, campaign dengan gajian emas sehingga setiap ada tanggal 25 sampai tanggal 1 di mana mereka mendapatkan pendapatan, kita edukasi untuk menyisihkan sebagian dananya untuk menabung emas atau investasi dalam bentuk emas dibandingkan porsi yang lain. Kita juga mungkin mengedukasi mereka berapa persen yang harus disisihkan. Kita juga memberikan program-program yang lain seperti pada saat ini akhir tahun gitu. Kita siapkan kado akhir tahun sehingga transaksi di aplikasi Pegadaian Digital di akhir tahun ini per gramnya mendapat diskon sampai dengan 60.000 per gram. Sehingga ini juga mengedukasi mereka bagaimana mereka bisa melakukan transaksi melalui aplikasi Pegadaian Digital dengan cara mudah dan bisa menjaga masa depannya melalui salah satu investasinya adalah emas. Gitu Mbak, kurang lebihnya Mbak Mercy. Baik, Bu Elvi, lalu bagaimana strategi pemasaran Pegadaian dalam rangka meningkatkan investasi emas di tengah ancaman resesi tahun 2023? Kita akan bahas lengkapnya usai jeda iklan berikut ini, Bu Elvi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Zona Bisnis Metro TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis Metro TV. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofikotul Hidayah. Bu Elvi, bagaimana nih Bu strategi memasarkan investasi emas terutama di tengah ancaman resesi tahun 2023 mendatang? Ya, memang isu resesi ini sudah sering kali kita dengar. Bagaimana kita Pegadaian akan berperan di sana supaya masyarakat tetap teredukasi dengan produk dan layanan dari Pegadaian. Itu salah satunya tentu kita akan menggunakan platform-platform digital kita. Karena salah satu channel jualan kita melalui aplikasi Pegadaian Digital gitu, dan ini bisa dilakukan dengan komunikasi di platform digital, media sosial, Meta, kemudian Google Ads, website dan lain sebagainya. Seluruh channel digital kita melakukan kerjasama dan kita komunikasikan di sana. Kemudian kita tidak lupa juga channel yang sifatnya adalah offline atau saat ini existing. Kita memiliki 4.086 outlet yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi mereka untuk go to digitalnya, sehingga kita menggunakan semacam kayak edukasi di setiap frontliner untuk bisa melakukan transaksi di aplikasi Pegadaian Digital. Ini juga sekaligus mendukung digitalisasi nasabah-nasabah kita. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat karena jumlah outletnya cukup luas, jangkauannya cukup luas, tentu kita termasuk yang mengedukasi masyarakat untuk go to digital. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa KOL besar gitu ya, untuk bisa mengcapture awareness bahwa produk dan layanan yang dimiliki oleh Pegadaian ini juga bisa dilakukan oleh para KOL atau Key Opinion Leader, juga termasuk yang mikro, termasuk yang nano, sehingga kita bisa mendekati mereka untuk bisa mempercayai atau melayani transaksi produk yang ada di Pegadaian. Kita juga ada channel-channel agen, di mana agen ini seluruh Indonesia juga ada sekitar 30.000 agen. Masyarakat bisa bertransaksi di agen Pegadaian untuk mendapatkan layanan terbaik di channel yang terdekat dengan masyarakat. Kemudian kita juga melakukan edukasi atau webinar gitu ya. Kemarin dengan pelajaran pada waktu pandemi kemarin telah memberikan banyak pelajaran kepada kita semua bagaimana kita melakukan edukasi digital dengan melakukan webinar misalnya, dengan mengajak beberapa financial planning gitu, dan mengajak kepada beberapa yang memiliki follower yang cukup banyak untuk bisa mengenalkan bagaimana mengelola keuangan secara cerdas. Ini salah satu strategi yang lain yang dilakukan Pegadaian untuk bisa semakin banyak masyarakat mengenal dan mengetahui layanan-layanan dari Pegadaian, Mbak Mercy. Baik, berarti strategi pemasaran Pegadaian untuk tabungan emas ini adalah dengan mengedukasi masyarakat dengan berbagai channel tadi ya Bu. Nah, lalu untuk tahun depan Bu, inovasi apa saja yang akan dijalankan? Ya, inovasi untuk produk tabungan emas, kebetulan tabungan emas ini masyarakat bisa melakukan jual, beli, transfer layaknya kita transfer tabungan uang gitu ya. Kemudian juga bisa buyback, kemudian juga bisa melakukan beberapa
pembiayaan gitu, termasuk di dalamnya Gade tabungan emas kita gitu. Jadi bagi mereka yang sudah memiliki tabungan emas tidak perlu datang ke outlet, cukup melalui menggunakan aplikasi Pegadaian Digital mereka bisa melakukan transaksi. Nah, tahun ini kita juga mendapat masukan banyak dari masyarakat dengan layanan yang kita berikan. Ternyata masyarakat memberikan masukan gitu ya, bahwa mereka juga pengen merencanakan tabungan emas ini, misalnya, oh kalau saya mau beli 1 kilo gitu, bisa nggak saya diangsur selama 1 tahun atau 5 tahun gitu. Dan ini menjadi salah satu kebutuhan dari masyarakat ternyata, dan itu akan kita siapkan di tahun 2023. Kemudian inovasi yang lain gitu, Pegadaian juga telah meluncing gitu ya, Gade dari rumah gitu. Masyarakat yang ingin transaksi ke Pegadaian mungkin karena antrian atau karena ada beberapa kendala tidak bisa datang ke outlet kita atau ke agen kita, kemudian dari aplikasi Pegadaian juga mungkin bisa dilakukan gitu. Mereka bisa cukup telepon atau menggunakan aplikasi Pegadaian, bisa datang ke rumah, pegawai kita bisa datang ke rumah untuk transaksi di rumah nasabah gitu, atau Gade dari rumah. Itu akan kita siapkan di tahun ini. Kemudian kita juga saat ini kita telah meluncurkan atau telah diberikan amanah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat, sehingga tahun depan kita juga akan menyalurkan sekitar 2,6 triliun. Penyaluran ini tentu ini juga akan kita masifkan bagi mereka masyarakat yang ingin mendapatkan kredit usaha rakyat dengan skema syariah. Ini skemanya spesifik, Mercy, sehingga mereka yang ingin transaksinya secara syariah bisa dilayani di outlet-outlet Pegadaian gitu. Dan terakhir, karena kami adalah menjadi holding dengan BRI, kita menjadi channel untuk transaksi kredit kupedesnya gitu, kredit mikronya BRI. Nanti kita akan menjadi salah satu channelnya, dan ke depan tentu masyarakat bisa lebih mudah untuk bertransaksi produk-produk Pegadaian di seluruh channel yang ada di Pegadaian maupun yang ada di digital kita gitu. Baik, dengan inovasi yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pegadaian, seperti apa harapannya pertumbuhan bisnis tahun 2023 dan pertumbuhan nasabah dari Pegadaian, Bu? Secara singkat, silakan Ibu. Iya, kita yakin untuk di tahun 2023 ini nanti kita akan semakin optimis ya, dengan dukungan dari Indo Holding dengan menjadi satu dengan BRI, kita bisa melayani produk-produk Pegadaian, sekaligus kita menyiapkan hulu hilirnya transaksi emas, dan kita masuk ke ekosistem emas dengan partnership dengan toko emas. Harapan ke depan kinerjanya bisa semakin positif, tumbuh double digit untuk di outstanding loan, dan kita juga bisa tumbuh di laba kita gitu, kurang lebih gitu, Mbak Mercy. Baik, pertumbuhan pendapatan dan laba double digit di tahun 2023 tentu menjadi harapan kita bersama. Ibu Elvi, terima kasih sudah bergabung dengan Zona Bisnis Metro TV sore hari ini. Selamat kembali bertugas, Bu.